You see me through the seasons, cover me with your hands, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I
Haleluya. Shalom semua yang di rumah. Kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah Zoe Live hari Minggu ini. Dan saya percaya semua kita sudah menyiapkan hati kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Yesusku, besar kuasa-Mu. Ya benar, kuasanya sangat besar dan kuasanya sudah terbukti dalam kehidupan setiap kita. Dan itu saya percaya juga terbukti dalam keluarga-keluarga yang ada di benua Australia. Di sana ada PLC, Purpose Life Church Jemaat di kota Melbourne. Dan di sana juga di Australia ada PA Sydney, PA Brisbane dan sekitarnya. Mari teman-teman kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya juga kebesaran kuasa Tuhan sudah kita nikmati, sudah kita rasakan dan sudah kita buktikan untuk saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Ya, saya menyapa untuk JKI Zoe Live Bandung, JKI Zoe Live Citra Raya Tangerang. Untuk itu sekali lagi kita sapa mereka. Salam. Haleluya. Ya, dan juga saya mau menyapa untuk PA Peniel yang ada di beberapa kota. Saya mulai dari kota Jakarta dan sekitarnya, kota Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga saya mau menyapa untuk fellowship para hamba Tuhan, Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek, dan juga fellowship hamba-hamba Tuhan di NTT Kabupaten Rotendao. Untuk itu sekali lagi sama-sama teman-teman kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Biarlah semua kita yang sudah mengalami, merasakan, melihat, membuktikan akan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama sekali lagi saya mengajak kita berdoa untuk membuka akan ibadah kita pagi siang ini. Benar Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu sempurna, terbukti dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kembali pagi ini di dalam ibadah Zoe Live ini Tuhan, biarlah Engkau saja Roh Kudus berkarya sepenuhnya lewat setiap virtual ini Tuhan, streaming ini Tuhan. Biarlah lewat media ini semua kami diberkati. Bahkan setiap orang yang akan melihat channel ini, mereka boleh mendapatkan pribadi yang luar biasa, pribadi yang penuh kuasa, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan semua dunia akan datang menyembah,
rasakan akan kasih yang luar biasa itu. Agapenya yang luar biasa itu. Memenuhi akan seluruh bumi ini. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Australia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kami siap menyatakan pujian kami. Biarlah Engkau saja yang disenangkan, Engkau saja yang disukakan. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Kembali kita nyatakan pujian kita, bahwa sukacita Tuhan memenuhi setiap kita. Dan dialah kita nyatakan kepada dunia ini, bahwa dialah sukacita sejati itu. Haleluya. Mari, come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ya penuhiku dan penuhimu saudaraku yang di rumah. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dia tak pernah tinggalkanmu. Sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama nyatakan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
Mari saudaraku bersama-sama, lewat pujian ini kita menyatakan bahwa kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar karena kuasanya sudah dicurahkan buat kita untuk menaklukkan dunia ini. Haleluya. Oh. Mari sama-sama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Mari sekali lagi dengan yakin katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. 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 Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini saudaraku. Mari yang di rumah, buka kedua tanganmu. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. 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 Our God reigns. Haleluya. 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 Our God reigns.
Our God reigns. Hallelujah. 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 Our God reigns. Our God reigns. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Haleluya, haleluya. 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 Our God reigns. Haleluya. Haleluya. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan. Our God reigns. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami. Hidup kami hanya untuk menyembah-Mu. Hidup kami hanya untuk mempermuliakan-Mu Tuhan. To worship You I live. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. To worship You I live. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. Hallelujah. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. I worship You, I worship You, I worship You. I worship You. I worship You. Jesus. Biarlah hidup kita menyenangkan hatinya. Katakan to worship You. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. I worship You. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. To worship You. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. To worship You I live. To worship You I live. I live to worship You. I worship You. I worship You. I worship You. I worship You. Jesus. I worship You. 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 Jesus. I worship You. I worship You. I worship You. I worship You.
worship you, Jesus. I worship you, I worship you, I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Sama-sama nyatakan your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. To me, oh singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan, orang-orang menang. Mari yang di rumah bersorak-sorai hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence
hari ini, hari yang berbahagia ini, mari sekali lagi saudaraku, saya mengajak kita menyatakan pernyataan iman kita seperti yang sudah ada tertulis di layar TV, di layar laptop, di layar handphone saudara. Mari sama-sama kita nyatakan. Maka apa yang kita nyatakan di dalam spirit, alam spirit, itu terbukti, terjadi di dalam alam nyata. Haleluya. Mari dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Galatia 2 ayat 19 sampai 20, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka aku ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sekarang aku hidup, tetapi hidup yang kuhidupi bukanlah aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup yang aku hidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang mengasihani aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku, yaitu hidup yang tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, oleh masalah, oleh kemiskinan, oleh kegagalan, oleh kondisi buruk. Kristus yang bangkit dan hidup dalam aku, menghidupkan aku masuk dalam kehidupan berkemenangan, berkelimpahan, berbahagia, berkenan di bumi dan di surga. Sekali lagi saudaraku, saya mau ngajak dari Kristus yang bangkit dan hidup dalam aku. Sekali lagi sama-sama. Kristus yang bangkit dan hidup dalam aku, menghidupkan aku masuk dalam kehidupan berkemenangan, berkelimpahan, berbahagia, berkenan di bumi dan di surga. Amin, amin, amin. Dia Bapa yang baik, tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Untuk itu, hari lepas hari selalu baru kasih, rahmat, berkat-Nya. Dan di minggu ketemu minggu, di saat kita Zoe Life boleh berkumpul, Dia Bapa yang baik selalu rindu kembali untuk memberkati kita lewat pengajaran-pengajaran yang Dia akan sampaikan melalui hamba-Nya kembali di minggu ini. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Mari sekali lagi nyatakan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, not
reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Terima kasih Tuhan untuk hatimu, untuk perhatianmu kepada kami selalu baru dan baru. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu memegang kami. Hidup kami dalam genggaman tangan-Mu yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau dapati kembali kami menaikkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. 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 I worship you in spirit and in truth. 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 Sekali lagi, I worship you in spirit and in truth. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini. Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Maka setiap kami juga anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini, mereka mendapatkan pewahyuan, hikmat dan pengertian yang sama yang dari Tuhan, membuat kami semuanya tanpa kecuali
mengerti rahasia firman ini. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada di dalam hidup kami. Maka tulah-tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Tuhan, inilah iman kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, saya akan ajak Anda untuk melihat satu bagian di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 17. Yohanes 17 adalah doa Tuhan Yesus untuk semua umatnya. Baik umatnya pada waktu itu maupun umat yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan mereka. Dan kita akan fokus dalam pengertian nama. Minggu kemarin kita masih belajar ternyata YHWH adalah nama Yesus sendiri. Kita masih dalam rangka itu supaya pemahaman kita makin lengkap. Saya pernah katakan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu pencipta kita. Dan kita untuk mengerti Sang Pencipta tidak mungkin. Kecuali pencipta ini menyatakan siapa dirinya. Dan yang kita ketahui hanya sejauh yang Dia katakan. Lebih dari itu tidak mungkin. Itu sebabnya mari kita terima apa yang dinyatakan oleh Tuhan dan kita pegang itu. Sekarang saya akan ajak Anda untuk membaca Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata, Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang. Yesus telah menyatakan nama Bapa di surga kepada semua orang. Itu yang dikatakan Yohanes 17 ayat yang ke-6. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Keluaran 15 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia, dan di dalam bahasa Ibrani kata Tuhan di sini menggunakan istilah YHWH. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya ada catatannya dan saya membuat tulisan seperti ini. YHWH. YHWH ini tulisan Ibrania, Yehova. Di sini di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga, Tuhan, Yehova itu pahlawan perang. Tuhan, Yehova itulah namanya. Saya akan ulang sebentar. Jadi di dalam Keluaran dinyatakan nama Tuhan, Yehova, Yesua Han-Nasare Fameleh Hayahudim. Yesua dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu yang dinyatakan di dalam Keluaran. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang dikatakan oleh Pilatus tatkala dia dipaksa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Walaupun awalnya Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun." Dan Pilatus mencoba untuk membebaskan Yesus dari hukuman yang harus diputuskan, maksudnya hukuman mati. Tetapi rupa-rupanya petinggi-petinggi orang Yahudi pada waktu menekan Pilatus.
Dan akhirnya Pilatus menyetujui untuk menjatuhkan hukuman mati, karena orang-orang Yahudi pada waktu itu berkata, kalau engkau tidak menghukum Yesus ini dengan hukuman mati, engkau bukan sahabat kaisar. Rupa-rupanya kata-kata itulah yang membuat kecil nyali Pilatus. Kemudian Pilatus mengambil keputusan membuat tulisan di atas kepala Yesus. Yesus yang disalib itu ada tulisan yaitu INRI. INRI. Yesus Nazarenus Reh Yudea. Jadi Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, itulah yang sudah kita pelajari kemarin. Dan sekarang kita akan melihat di dalam Keluaran 15 tadi. Dikatakan Tuhan Yehova itu pahlawan perang. Tuhan Yehova itulah namanya. Kita melihat adanya satu kesinambungan pengertian dari Yehova dengan Yesus. Sekarang kita akan melihat sekali lagi di dalam Injil Yohanes pasal 17 tadi. Dikatakan, aku telah menyatakan namamu. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Siapa semua orang ini? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan karena Alkitab itu sekarang sudah diterbitkan, maka siapapun yang membaca Alkitab ini, dia akan menemukan ayat ini. Aku, Yesus, telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Orang-orang itu, semua orang tadi yang sudah Bapa berikan kepada Yesus, dan mereka itu dari dunia ini. Mereka itu milikmu, Yesus berkata, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Itu yang dikatakan Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Saya akan ajak Anda untuk membaca lagi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ini. Ayat yang ke-7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, kita akan kembali lagi kepada Keluaran pasal yang 3. Ini sudah kita pelajari kemarin karena ini menyinggung nama Bapa di surga dan nama Yesus. Maka saya akan ajak Anda untuk membaca sekali lagi Keluaran 3 ayatnya yang ke-15. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Yehova, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nama yang mana? Tuhan tadi. YHWH, Yehova itu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Makin jelaslah. Sekarang kita akan membaca lagi ayatnya yang ke-16. Keluaran 3 ayat 16. Pergilah, kumpulkan para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Yehova, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, kepada Musa, serta berfirman
Aku sudah mengindahkan kamu. Yehova sudah mengindahkan kamu. Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Musa menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh orang Israel di Mesir sudah Tuhan ketahui. Situasi kondisi buruk sudah Tuhan ketahui. Ayat yang ke-17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ini yang Tuhan janjikan kepada orang Israel melalui Musa. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, aku Tuhan Yehova, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuhan Yehova berjanji, aku sendiri yang akan membebaskan kamu, melepaskan kamu, dan menebus kamu. Oh, haleluya. Nah, yang sangat menarik, kita akan lanjutkan dulu ayatnya yang ke-6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, aku Yehova Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kemudian ayat yang ke-7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan, akulah Yehova. Kita akan melihat bahwa di dalam Keluaran yang kita baca ini dari pasal yang ke-6, juga nanti pasal ke-12, kita akan melihat Tuhan selalu menekankan, akulah Tuhanmu, akulah Yehova. Ya. Saya mencoba untuk memahami kenapa setiap kali Tuhan menekankan terus, akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, akulah Yehova. Ya. Karena pada waktu itu di Mesir maupun dimanapun, mereka bangsa-bangsa itu mempunyai Tuhan masing-masing. Dan Tuhan mau menekankan ini, bahwa Tuhan orang Israel adalah Yehova. Ya. Ini yang terus ditekankan terus-menerus. Coba sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Keluaran 12 mulai ayat yang pertama. Kita akan melihat dengan sangat jelas sekali. Ayat pertama pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yehova kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Kita akan loncat ayatnya yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat pada tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Inilah Paskah bagi Yehova. Di dalam pasal ke-12, orang Israel disuruh melakukan satu ritual yang baru pertama kali dilakukan, yaitu Paskah. Dan Paskah itu adalah Paskah bagi Tuhan, bagi Yehova. Kenapa?
Paskah yang dinyatakan di dalam Keluaran ini adalah gambaran bahwa Yehova itu nanti akan menyelamatkan bangsa Israel dari segala dosa dan kesalahan mereka. Yehova ini nantilah yang harus menderita untuk umatnya, untuk Anda dan untuk saya. Itu tadi di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-11. Sekarang saya akan baca yang ayat ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, akulah Yehova. Selalu ditekankan, akulah Yehova, akulah Yehova. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, bagi Yehova, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Paskah yang dirayakan ini adalah bagi Yehova, untuk Yehova. Apa artinya? Paskah ini bukan untuk yang lain, hanya untuk Yehova yang akan menyelamatkan orang Israel. Yang dimakan adalah kambing domba yang berumur 1 tahun dan tidak boleh dipatahkan tulang-tulangnya. Semuanya harus dibakar, tidak boleh direbus, tidak boleh digoreng, dibakar. Dan ini menggambarkan korban yang harus Yehova kerjakan. Kamu harus merayakannya, karena belum waktunya Yehova datang ke muka bumi sebagai manusia. Baru nanti pada waktu zaman Yesus, dia harus lahir melalui rahim Maria, dan itulah yang harus Yesus kerjakan. Sekarang ini Yehova masih di dalam alam roh. Yehova memimpin bangsa Israel keluar. Dan nanti pada zaman yang sudah ditentukan, yaitu Maria yang sudah dipilih untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan firman berkata, waktu itu Maria bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Aku memang sudah bertunangan, tapi aku belum mengenal laki-laki. Dan malaikat Gabriel menjelaskan bahwa roh Tuhan akan turun atasmu. Roh Tuhan akan menguasai kamu. Roh Tuhan akan masuk ke rahimmu, dan melalui rahimmu, roh Tuhan ini dibungkus oleh daging yang sama dengan daging setiap manusia. Apa artinya yang sama? Yang bisa dikuasai capek, bisa dikuasai kelemahan, bisa dikuasai dosa, tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Bisa mengeluarkan darah dan bisa disakiti. Daging yang sama itu akan diterima oleh Yesus. Oke, sekarang kita akan melihat ayat yang ke-22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan Yehova akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia, Tuhan yang Yehova tadi, melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan Yehova akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah itu untuk menulahinya. Inilah yang Tuhan katakan.
Tuhan Yehova melewati Mesir dan akan menulahinya. Kita loncat lagi ayat yang ke-27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Itu korban Paskah bagi Yehova yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ini yang disampaikan oleh Musa. Berulang dikatakan Tuhan. Tuhan itulah, Yehova itulah. Sekarang kita kembali kepada Yohanes pasalnya yang ke-17 tadi. Kita akan membaca ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Oh haleluya. Namamu yang kau berikan kepadaku. Ini doa Yesus. Ya, Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu, nama yang kau berikan kepadaku. Yang diberikan kepada Yesus adalah Yesus. Namamu yang diberikan kepadaku. Berarti nama Bapa juga Yesus. Oh haleluya. Ini yang selalu saya katakan, kita ini ciptaan. Dan Tuhan itu pencipta. Kita mau mengerti bagaimana pencipta kita sangat sulit. Kita mau mendiskusikan seperti apapun sulit. Kenapa? Karena kita ciptaan dan Dia pencipta. Dan tatkala Dia menyatakan diri, kita hanya bisa menerimanya. Ya. Tatkala ini didiskusikan berbulan-bulan, bertahun-tahun, sangat tidak bisa otak kita ini menerimanya. Tidak mungkin. Kita hanya bisa menerima apa yang Dia katakan. Nah, nama Yesus. Kalau kita melihat dari perjanjian lama, Yesua, Yesus, penyelamat. Yesua, penyelamat. Yesus, penyelamat. Jadi saya sangat meyakini Yesus di dalam perjanjian lama adalah Yesus yang kita kenal, yang lahir di Bethlehem. Ya, yang kita kenal Yesus sampai hari ini. Ya. Nah, pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin, kita sudah ketemu bahwa Yesua di dalam perjanjian lama adalah Yesus yang kita kenal dalam perjanjian baru. Apa yang Dia lakukan tetap sama. Di dalam perjanjian lama, Yesua menyelamatkan bangsa Israel, menebus bangsa Israel. Yesus yang kita kenal, yang lahir di Bethlehem, yang disebut anak Maria. Dia juga menyelamatkan Anda dan saya, menebus Anda dan saya menjadi miliknya. Ini yang harus kita tekankan terus-menerus, bahwa Yesus menebus Anda dan menebus saya untuk menjadi miliknya. Jangan pernah ragu sedikit pun. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kita ini ciptaan Tuhan.
Dan Tuhan ini pencipta. Kita berusaha sendiri untuk menggali dan menggali, tidak mungkin ketemu. Kecuali kita mendengar apa yang telah Yesus katakan, siapa dia. Dan barulah kita bisa menerima. Jawabannya cuma satu, kita hanya bisa menerima apa yang dijelaskan itu. Kita sulit untuk menganalisa. Dan tatkala mencoba untuk menganalisa, karena otak kita sangat terbatas, kemampuan kita juga sangat terbatas. Maka tatkala dia katakan di dalam Yohanes 17 tadi, ayat yang 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus. Peliharalah mereka, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, dalam namamu. Nama, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mereka menjadi satu. Mereka tidak boleh sendiri-sendiri. Mereka dipelihara dalam nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Yang diberikan kepada Yesus adalah Yesus. Dan nama Bapa juga Yesus. Sebagai gambaran supaya Anda ngerti. Presiden Amerika ada 2 orang yang namanya sama. Bush senior dan Bush junior. Ya. Nah, untuk orang kulit putih biasa memberi nama anaknya dengan nama si bapak. Ya. Bagi mereka tidak sulit, tapi bagi kita sulit. Ya, nama bapak, nama anaknya sama, sulit. Tetapi sekali lagi, inilah kita hanya bisa menerima apa yang Tuhan nyatakan. Kita nggak bisa yang lain. Kita mau otak-atik sulit sekali, maka kita hanya bisa menerima dan terus menerima. Kemudian ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Ini yang Yesus katakan. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Yesus. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini berbicara mengenai Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus. 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Penuhlah sukacitaku di dalam diri orang-orang yang percaya kepadaku. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Di mata Tuhan, Anda yang percaya kepada Yesus, Anda juga percaya bahwa Yesus ini diutus oleh Bapa, dan Anda percaya firman yang Yesus berikan adalah dari Bapa. Firman Tuhan berkata bahwa Anda dibenci oleh dunia. Anda bukan dari dunia. Ini yang dimaksudkan adalah Anda dan saya yang percaya kepada firman yang Yesus sampaikan. Kemudian ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka, melindungi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan firman-Nya daripada yang jahat. Melindungi kita semua
daripada yang jahat. Hal-hal yang jahat itu tidak diizinkan untuk menguasai Anda dan saya. Masalahnya adalah apa respon kita terhadap janji Tuhan ini. Ingat, Anda dan saya dilindungi dari yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman yang Yesus katakan adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kita akan membaca ayat yang ke-18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita diutus oleh Tuhan ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi pendoa syafaat. Anda diutus oleh Yesus ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi pelaku-pelaku sign, wonder, and miracle. Anda dan saya diutus ke dalam dunia oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menjadi terang bagi dunia ini. Anda dan saya diutus oleh Yesus ke dalam dunia untuk membawa kasih. Anda harus tahu, dari dalam diri kita tidak ada kasih, tetapi kita bisa minta kasihnya Tuhan yang namanya agape. Kita boleh minta itu supaya tatkala agape ada di dalam kita, dari dalam kita akan keluar kasih, keluar agape. Memang ini tidak mudah, tetapi mari kita memulai dengan mengucapkan pengakuan. Tatkala kita mengucapkan pengakuan bahwa kita sudah menerima agape, maka tiba-tiba akan terjadi bahwa Anda bisa mengasihi orang-orang yang membenci Anda. Anda rela mengasihi itu. Inilah bukti bahwa tatkala agape itu kita terima dan agape itu tinggal di dalam diri kita, maka agape itu akan mengalir keluar. Yang keluar juga agape. Tidak mungkin yang masuk agape, yang keluar bukan agape. Hukumnya bukan begitu. Tatkala Anda menerima agape, maka yang keluar juga agape. 19. Dan aku menguduskan diriku, Yesus berkata, aku menguduskan diriku bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus sudah menguduskan, maka Anda dan saya pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang menarik ayat ke-20 di sini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Anda dan saya ini adalah hasil pemberitaan mereka. Sudah bergenerasi terus turun-temurun. Dan Anda dan saya yang ada di tahun 2021 ini adalah akibat daripada pemberitaan firman itu. Dari sejak zaman Kristus, zaman gereja-gereja awal sampai hari ini yang waktunya kira-kira 2000 tahun. Ayat 21, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuhan berkata, Anda dan saya sekarang telah menerima kemuliaan itu. Kemuliaan ini diberikan supaya apa? Supaya Anda dan saya menjadi satu dengan Yesus. Anda diberi kuasa. Untuk apa? Untuk mendemonstrasikan kuasa, tanda-tanda ajaib itu, supaya Anda menjadi satu dengan
Yesus, inilah targetnya Tuhan, supaya kemuliaan itu ada di dalam hidup kita, kuasa itu ada di dalam hidup kita, kebenaran itu ada di dalam hidup kita. Kemudian saya ajak lanjut lagi, ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Oh haleluya. Ayat yang ke-24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan ayat yang ke-26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Oh haleluya, sekarang Anda tahu nama Bapa di surga sudah disampaikan oleh Yesus. Dan bukan cuma itu, tetapi Yesus berkata, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Agape, kasihnya Tuhan ada di dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Dari sini terlihatlah bahwa Anda adalah murid-murid Yesus. Yang Yesus punya ada pada Anda. Kasih itu ada pada Anda. Kuasa itu ada pada Anda. Tatkala Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, maka dunia akan tahu bahwa Anda dan saya berasal dari Yesus yang sama. Dan inilah yang kita harus pahami dan mengerti. Ya. Seringkali saya ditanya, Pak, ada Allah Bapa, adalah Putra, adalah Roh Kudus. Saya selalu katakan, kita ini ciptaan. Kita sulit untuk memahami dan mengerti. Kita hanya bisa menerima apa yang Yesus katakan. Dan yang Yesus nyatakan itu harus kita terima, kita pegang. Kalau Yesus berkata, nama Bapa yang telah diberikan kepadaku. Sekarang mereka tahu. Sekarang kita orang yang percaya itu tahu bahwa nama Bapa di surga Yehova. Dan nama Yesus adalah Yesua. Yehova singkatan dari Yesua Hanasare Fameleh Hayahudim. Yesua, Yesus, Yesua. Bapa di surga, Yesua. Oh, haleluya. Saya mencoba berandai-andai. Tatkala Anda dan saya bisa menjadi pelaku sign, wonder, and miracles, orang-orang di luar sana akan bilang, ini murid-muridnya Yesus. Tatkala kita bisa menyatakan agape itu, orang-orang di sana juga melihat, ini sepertinya murid-muridnya Yesus. Tatkala Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, mereka juga akan bicara yang sama. Mereka ini murid-murid Yesus. Nama Yesus dipermuliakan. Tatkala Anda melakukan apa saja yang Yesus lakukan. Karena Yesus pernah berbicara itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tatkala Anda dan saya melakukan apa yang Yesus lakukan, berdoa untuk orang buta melek,
berdoa untuk orang sakit apapun, mereka sembuh. Tatkala ada orang yang terikat oleh kelemahan-kelemahannya, tatkala kita berdoa untuk kelepasan, dan orang itu dilepaskan. Dan apa yang terjadi? Tatkala kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang melakukan tanda-tanda ajaib. Wow, itulah yang dikehendaki. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi tatkala kita sedang di dalam pekerjaan kerajaan Allah, kuasa itu harus memberi warna. Kuasa itu harus muncul. Itu sebabnya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sekarang Anda sudah ngerti bahwa Tuhan di dalam Keluaran Perjanjian Lama adalah Yehova, YHWH, dan itu membawa nama Yesua. Yesua dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah sekarang kita semuanya mengerti bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dan tatkala kita juga penuh dengan kebenaran, kita penuh dengan kasih, kita juga menyatu dengan Bapa dan Yesus. Kita juga ada di situ. Ya. Tidak perlu dibingungkan, karena percuma kita bingung. Karena tatkala kita bingung dan kita pengen tahu lebih dalam, ya tidak bisa. Ya. Kecuali nanti Dia datang dan Dia akan menyingkapkan semuanya, sehingga kita semuanya akan paham dan mengerti. Oke, saya berharap sekarang kita mulai menangkap satu lagi. Yesus mengatakan dengan gamblang, aku dan Bapa adalah satu. Dan nama Bapa adalah yang diberikan kepada Dia, yaitu Yesus. Oke, inilah yang bisa saya bagikan kepada Anda, dan saya berharap Anda mulai memahami, ya, mulai mengerti dengan jelas. Tutuplah Alkitabmu, dan saya akan berdoa, dan setelah itu kita akan masuk di dalam Holy Communion. Tuhan Yesus, kami mulai mengerti rahasia firman-Mu, bahwa nama Bapa yang diberikan kepadamu, Yesus, dan Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa adalah YHWH, Yesua Hanasare Fameleh Hayahudim. Tuhan, biarlah kami makin teguh pengertian kami, walaupun kami belum bisa menjelaskan dengan gamblang. Karena kami tahu kami adalah ciptaan-Mu dan Engkau sang pencipta itu. Dan kami baru tahu tatkala Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang biarlah kebenaran ini termeterai di dalam roh kami. Kami mulai memahami dan mengerti. Dan Engkau terus selalu mendoakan kami supaya kami tidak jatuh dan hilang. Tapi kami terus tetap ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhanku, sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Sekarang Tuhan kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita perkatakan perkataan iman ini sehubungan dengan tubuh dan darahnya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuh kami telah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraan kami, kegagalan kami,
kelemahan kami, nasib buruk kami sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus, dan firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus, Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus, Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus, Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima darah Yesus yang sudah membebaskan kami dari semua ikatan dan belenggu. Kami terima sekarang darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji memberikan hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri, dan firman-Mu berkata bahwa di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kerugian, tidak ada kecelakaan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kemiskinan. Tuhan, kami terima janji-Mu, dan kami mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu. Posisi kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus kami terima janji Tuhan ini. Tuhan, sekarang kami berdiri atas janji firman-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17, firman-Mu berkata, sekarang tidak ada orang yang akan menyusahkan kami. Tidak ada situasi kondisi yang akan mensusahkan kami. Tidak ada roh-roh jahat yang akan menyusahkan kami. Karena pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Pada tubuh kami Tuhan ada darah-Mu. Dan darah-Mu ini adalah tanda bahwa kami ini milik Yesus. Firman-Mu berkata, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi, dan roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, merugikan kami, menyengsarakan kami. Tuhan, kami pegang janji itu. Kami juga berdiri atas Roma 5 ayat 9. Firman-Mu berkata, darah-Mu telah membenarkan kami. Itu sebabnya Tuhan, sekarang kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, pada tubuh kami ada darah Yesus yang sudah membenarkan kami. Pembenaran itu sudah dilakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di dalam alam roh ada orang yang tangan kanannya sakit sekali. Katakan, oleskan darah Yesus pada tangan kananmu itu. Dan katakan bahwa darah Yesus itu telah membenarkan tangan kananmu. Maka pembenaran itu sudah dilakukan dan sudah terjadi. Maka penyakit yang menguasai tangan kanan itu tidak boleh lanjut. Harus lepas sekarang juga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami juga terus berdoa pada kesempatan ini untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berjanji, Engkau selalu mendoakan mereka. Mereka orang-orang yang percaya kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Dan aku percaya doamu terus bagi orang-orang yang percaya. Kami juga terus berdoa untuk jemaatmu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi, dan mempunyai pengalaman iman bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami minta agape itu, damai itu, kasih itu ada pada bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden beserta Bapak Wakil Presiden, para menteri koordinator, menteri-menteri, juga pejabat tinggi setingkat menteri, Kapolri dan Panglima ABRI. Tuhan, kami mintakan agape Tuhan mengikat mereka. Mereka bisa bekerja sama dan mereka sehati mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan kami juga terus berdoa Tuhanku, biarlah keamanan boleh diwujudkan, damai boleh diwujudkan. Dan kami juga terus berdoa munculkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak dikuasai oleh korupsi. Dan kami juga terus berdoa Tuhanku, biarlah muncul orang-orang yang berani menyatakan pendapatnya yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhanku, kami terus mendukung supaya muncul orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ikut bersama-sama untuk menampilkan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa biarlah kesejahteraan ini boleh segera terwujud, perekonomian bisa pulih kembali. Terima kasih Tuhanku. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Sekarang kami sudah selesai Tuhan. Saudara-saudaraku, bangkit berdirilah. Saya akan memintakan darah Yesus. Tuhan, aku mengambil darah-Mu, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, tangan itu tangan yang diberkati. Ada darah Yesus, tidak ada tulah yang menguasai tangan-tangan mereka. Dan aku katakan sekarang damai, sejahtera, dan agape-nya Tuhan. Aku lepaskan untuk anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Mulai hari ini kami katakan agape itu ada di dalam kehidupan keluarga-keluarga itu. Dan demi nama Yesus, kami katakan keberhasilan, kesuksesan ada pada diri anak-anak Allah ini. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.